Baik, di sini saya akan membahas jurnal tentang biomaterial yang dapat dicetak 3D untuk implan ortopedi, yaitu solusi ekonomi berkelanjutan. Iya. Untuk bagian yang pertama, ada pun yang kita bahas dari jurnal tersebut ada 4, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua biomaterial ortopedi, yang ketiga persyaratan biomaterial agar dapat dicetak 3D, dan yang terakhir yaitu diskusi dan temuan biokompatibilitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu bagian pertama, yaitu pendahuluan, di mana jutaan orang terpengaruh dengan masalah ortopedi karena bertambahnya usia. Penyakit seperti osteoporosis dan trauma yang tidak disengaja. Beberapa dari masalah ini diperbaiki tanpa pembedahan, tetapi sebagian besar membutuhkan pembedahan dengan memasukkan implan untuk fiksasi tulang yang terkena. Akibatnya, biaya perawatan medis terkait tulang meningkat pesat. Metode perawatan bedah yang diadopsi saat ini menggunakan implan logam, namun implan ini membutuhkan minimal 2 operasi untuk perawatan, satu untuk fiksasi dan satu lagi untuk pengangkatan implan setelah penyembuhan. Ketika implan logam ini dikeluarkan dari tubuh, menyebabkan rasa sakit sekaligus membenahi pasien secara finansial. Selain itu, implan logam tidak dirancang sesuai data spesifik, di mana pasien akibat implan ini dapat pecah, longgar, atau menyebabkan infeksi di dalam tubuh. Untuk mengatasi masalah ini, implan khusus pasien berbasis biomaterial dibuat menggunakan teknik 3D atau 3D printing yang memberikan isyarat biologis sel dan faktor pertumbuhan untuk memberikan integrasi oseo yang lebih baik dan memperbaiki tulang. Nah, selanjutnya kita membahas tentang biomaterial ortopedi, di mana ini merupakan salah satu cabang industri medis yang memulihkan tulang struktur dan fungsi sistem, di mana ligamen mengikat tulang dengan tulang lain dan tendon mengikat tulang ke otot untuk memfasilitasi gerakan ke tubuh manusia. Jadi ligamen terbuat dari serat elastis untuk memungkinkan mobilitas sehingga batas tertentu dan tekanan untuk menahan dislokasi. Beberapa bahan telah digunakan pada zaman kuno, di mana untuk memperbaiki tulang berdasarkan kondisi seseorang. Nah, untuk pembahasan yang pertama tadi bagian A, di mana itu membahas tentang biomaterial logam, di mana biomaterial logam ini untuk pembuatan implan tulang yang telah banyak digunakan melalui kira-kira 2 abad yang lalu, ketika industri logam mulai melebarkan sayapnya di berbagai sektor. Awalnya, implan logam diproduksi untuk fiksasi internal tulang panjang yang retak, seperti tulang paha dan tibia. Pada tahun kira-kira 1860-an, teknik bedah aseptik Lister dikembangkan untuk meningkatkan penggunaan emas, logam, perak dalam industri ortopedi untuk membuat perangkat medis dan implan. Persyaratan medis biomaterial implan dapat dipenuhi oleh biomaterial generasi pertama, kedua, dan ketiga. Adapun yang pertama yaitu bahan biometalik generasi yang pertama, di mana baja tahan karat adalah generasi pertama biomaterial bahan logam. Ini adalah paduan berbasis besi yang memiliki presentasi berat kronium dan nikel yang tinggi. Sehingga ini dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok berdasarkan struktur mikro, yaitu martensitik, peritik, austenetik, dan duplex, di mana martensitik digunakan untuk pembuatan instrumen gigi karena sifat kerasnya yang tinggi. Yang kedua, di mana peritik
digunakan dalam instrumen bedah yang sangat terbatas untuk fabrikasi, dan austenetik adalah satu-satunya paduan berbasis besi yang digunakan untuk fabrikasi implan. Di bagian yang kedua yaitu bahan biometalik generasi kedua, di mana pada abad ke-20 implan paduan kobal digunakan di sektor perawatan kesehatan, awalnya ortodontik dan kemudian di ortopedi. Paduan super berbasis kobal menawarkan kekuatan yang lebih tinggi dan sifat tahan korosi yang lebih baik, dengan memvariasikan komposisi komponen seperti pitalium. Sejumlah paduan kobal diproduksi tergantung pada komposisinya. Ini dapat digunakan untuk implan dan perangkat medis jangka pendek dan jangka panjang. Bahan bio ini bersifat kristalografi dan lebih unggul dari baja, tahan karat di lingkungan yang kaya klorida, kromium, dan nikel. Bertindak sebagai zat anti korosif dan dikembangkan lapisan oksida pada permukaan implan. Ini adalah elemen jejak yang ada dalam struktur kisi bahan bio yang memiliki biokompatibilitas dengan tubuh manusia. Dan yang terakhir yaitu bahan biometalik generasi ketiga, di mana paduan magnesium ini adalah bahan biologis metalik generasi ketiga, di mana implan berbahan dasar magnesium alloy terletak pada biomaterial generasi ketiga, di mana implan biomaterial ini menunjukkan resonsabilitas tinggi dan biokompatibilitas dengan tulang inang. Paduan magnesium dan tulang memiliki modulus dan kepadatan muda yang berupa meningkatkan kecepatan penyembuhan tulang yang retak dengan mengurangi efek perisai stres tulang. Implan berbasis magnesium seperti pelat fiksasi tulang, baut dan mur, serta paku dan lain-lain benar-benar larut di dalam tubuh. Karena implan larut di dalam tubuh, tidak perlu melakukan operasi kedua yang untuk mengangkat implan yang dapat mengurangi biaya penyembuhan. Implan ini lebih cocok dengan tulang dan juga lebih sedikit kemungkinan gagal. Bahan bio ini sepenuhnya menggabungkan konsep ekonomi melingkar dan keberlanjutan untuk masa depan implan ortopedi. Nah, selanjutnya kita akan membahas di bagian polimer, di mana polimer ini merupakan makromolekul yang terdiri dari monomer melekat secara kovalen, sehingga monomer pengulang polimer yaitu homopolimer dan copolimer bisa berupa atau berbeda. Rantai monomer dalam polimer mungkin teratur, menghubungkan dengan mata rantai yang tersisa. Bahkan tersebut mungkin berbentuk kristal atau amorf. Untuk sementara waktu, faktanya kekuatan implan ini dipengaruhi oleh daerah yang berbeda dalam polimer yang sama. Suhu juga mempengaruhi fitur polimer, sehingga polimer stabil ini di atas suhu transformasi kaca. Polimer transformasi kaca harus stabil di atas suhu tubuh, sehingga polimer yang ada saat ini digunakan dalam industri ortopedi. Tetapi polimer sintetik memiliki desain yang lebih baik dan karakteristik kontrol yang presisi daripada polimer alami. Nah, selanjutnya kita memasuki di klasifikasi keramik, di mana istilah keramik ini berasal dari kata Yunani yang berarti keramikas, yang artinya benda yang dibakar yang dibuat di bawah pemanas suhu tinggi dari suatu bahan. Biokeramik adalah biomaterial digunakan untuk memperbaiki dan mengganti komponen sistem dengan rangka yang melemah dengan bahan penyemen. Lapisan pendukung dan implan 50% dari implan biomaterial yang digunakan di seluruh dunia adalah biokeramik. Ini digunakan dalam remediasi masalah otot serta tubuh dengan mengganti jaringan keras seperti prostesis
sendi lutut dan pinggul. Pelat fiksasi, fraktur ortopedis, paku, skrup, dan lain-lain. Di dalam bedah ortopedi, biokeramik digunakan sebagai pilar untuk mendiagnosis cacat tulang, di mana biokeramik dapat dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan reaksi antara zat dan jaringan. Di mana yang pertama yaitu keramik bioner seperti aluminium dan zirkonia, dan yang kedua keramik bioaktif seperti hidroksiapatit, dan yang ketiga keramik biodegradable. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuki ke dalam persyaratan biomaterial agar dapat dicetak 3D, di mana teknik pencetakan 3D dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori dasar kebutuhan material berupa solid, liquid, dan powder, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, di mana material padat yang dibutuhkan dalam pemodelan deposisi dan proses laminasi lembaran biasanya dalam bentuk filamen. Bahan tersebut disalurkan melalui ujung atau nozzle panas dan ditambahkan lapis demi lapis pada alas yang dipanaskan. Kualitas produk tergantung pada parameter material yang signifikan seperti keseragaman diameter filamen, karakteristik kemampuan aliran, material, stabilitas termal dan mikrostruktur, dan penyerapan kadar air. Kemampuan aliran material ini berupa polimer yang penting yang digunakan dalam pembuatan otosis, implan, sistem penghantar obat, dan implan ortopedi. Parameter FDM 3DP seperti ketebalan lapisan, orientasi bangunan, kepadatan pengisi, dan jumlah kontur serta lain-lain mempengaruhi akurasi, dimensi, dan kekuatan produk. Pertama, parameter ini dioptimalkan untuk berbagai material 3D yang menggunakan algoritme hibrid. Parameter proses yang berbeda dari ABS, PLA, filamen multi, bahan uji, dan dioptimalkan menggunakan GA-ANPIS. Nah, selanjutnya itu mengenai diskusi dan temuan biokompatibilitas, di mana dengan tulang inang adalah karakteristik utama biomaterial implan, di mana biokompatibilitas biomaterial yang lebih tinggi menyebabkan tingkat penyembuhan yang tinggi pada tulang yang retak. Awalnya, biomaterial logam digunakan untuk pembuatan implan. Implan logam tidak cocok untuk jangka panjang karena implan ini dapat terkorosi di dalam tubuh setelah beberapa waktu, dan kemungkinan infeksi di dalam tubuh juga melulus tulang kortikal muda sangat kurang dibandingkan dengan biomaterial logam. Karena perbedaan utama antara modulus tulang muda dan biomaterial logam, efek perisa stres muncul dalam gambaran yang mempengaruhi tindakan penyembuhan tulang yang retak. Dalam hal kasus ini, biomaterial logam setelah penyembuhan total dari tulang yang retak, implan harus dikeluarkan dari tubuh yang dapat digunakan kembali dengan daur ulang. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal tersebut, di mana biomaterial yang dicetak 3D dengan banyak digunakan dalam pembuatan implan ortopedi karena bobotnya yang ringan, pemborosan material minimum, struktur berpori untuk pertumbuhan jaringan, kemudahan pembuatan implan, topologi khusus pasien, dan kompleks. Keberlanjutan teknik pencetakan 3D bersama dengan penggunaan biomaterial berkelanjutan membuat pengembangan implan lebih akurat, kompatibel dengan tubuh manusia bersama dengan 3R, yaitu mengurangi, menggunakan, dan dapat didaur ulang. Biomaterial logam permanen dan biomaterial telah ditinjau secara komprehensif dengan penekanan pada penggunaan kembali, biokompatibilitas, dan sifat mekanik 95% ortopedi dalam menggunakan bahan biomaterial logam
karena kekuatan tarik ultimate-nya yang tinggi, kekuatan patik, daya tahan, dan ketangguhan. Perawatan permukaan lebih lanjut diperlukan untuk membuat implan bahan logam biokompatibel. Teramati bahwa implan adalah solusi untuk keberlanjutan dibandingkan dengan biomaterial permanen. Perhatian utama dari implan adalah UTS yang rendah, yang membatasi penggunaan hanya untuk tulang lunak dan bukan untuk tulang panjang yang membutuhkan UTS yang lebih tinggi. Implan 3D memiliki kekuatan kelelahan yang rendah karena ketidaksempurnaan. Untuk tulang yang lebih panjang, lebih banyak bahan yang dapat dicetak 3D perlu dikembangkan dengan UTS yang lebih tinggi, ketangguhan, dan kekuatan lelah untuk memperluas basis aplikasinya. Bahan 3D yang dapat dicetak ini akan kembali industri di ortopedi dengan berlanjut dan berorientasi pada ekonomi sirkular.